nanti pemilu 2009 tuh diubah dulu kan undang-undang, bunyinya kan mengubah undang-undang dulu, ya kan, diubah dulu nanti berapa kan itu belum tentu berarti nol juga, ya, tapi dia menghapus lalu apa syaratnya? Kan mesti ada syarat-syarat lain, tidak sembarang partai baru lalu bisa masuk ke parlemen misalnya, atau masuk ke parlemen yang sudah masuk ke parlemen kalau belum sekian tahun tidak boleh ikut dalam mencalonkan calon presiden dan seterusnya. Itu nanti harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, udah pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029 tapi yang 2024 berlaku yang lama. Jadi jangan bermimpi lah yang sudah dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk sekarang, nggak bisa. Prof, kemarin Bariskim menetapkan 7 tersangka PPLN pemilu Kuala Lumpur, itu tanggapannya bagaimana? Ya biar diproses saja secara hukum. Prof, terkait program makan gratis ini kan udah disimulasikan. Nah ini tanggapan TPN mempertanyakan etika. Kalau dari Prof Mahfud gimana? Apa itu? Program makan siang gratis kan sudah disimulasikan. TPN bilangnya ini mempertanyakan etikanya di situ. Kalau tanggapan dari Prof Mahfud gimana? Ya, Hasil KPU yang real count. ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu nanti presiden baru misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis, itu kan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda, presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, macam-macam sudah, karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi isunya. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis ini rencananya akan dibuat Menko sendiri, Prof, untuk menaungi ini? Ya terserah saja pada presiden terpilih. Kembali lagi soal MK, Prof, kalau putusan MK ini menyatakan bahwa yang mana? Partai ini dilarang untuk jadi jaksa agung. Kalau Prof sendiri melihatnya seperti apa? Amat sangat setuju. Pengurus partai atau orang, kalau saya orang yang bukan pengurus partai tapi minimal 5 tahun tidak menjadi anggota maupun pengurus partai. 5 tahun terakhir tidak menjadi anggota pengurus partai. Prof, kalau soal ambang batas parlemen ini secara hukum tata negara bagusnya gimana ya, kan concernnya banyak suara yang hangus gitu kalau ambang batasnya terlalu tinggi, mungkin ada pendapat dari Prof. Kalau saya sendiri pribadi, ya, tapi itu MK punya pertimbangan lain ya. Saya sendiri pribadi harus ada parliamentary threshold itu. Kan sejak reformasi dulu 2%, ya kan pertama berlaku. Lalu partai yang tidak 2% tidak boleh ikut pemilu, hanya ganti nama berikutnya, partai bulan bintang menjadi bintang bulan, yang lain orangnya tetap. Lalu kita atur, itu ada putusan MK, oke, 4, tetapi untuk daerah boleh, kan gitu kan, 4 untuk parlemen pusat, untuk daerah berapapun kursinya dapat ambil, kan gitu. Nah sekarang mau dihapus semua, saya belum baca detail, tapi itu berbeda dengan kerangka dasar yang dibangun awal reformasi. Tidak apa-apa. Kalau saya sih ikut diskusi ini sejak sebelum reformasi ya, tentang ambang batas atau parliamentary threshold itu. Prof, terkait dengan hak angket ini yang belum juga bergulir di parlemen, sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikannya, serius atau di prank lagi gitu, Prof? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok enggak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Enggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket tuh cuma gertak-gertak, lo nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR, sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin
punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun parlemen. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan. Tidak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Kalau KPU, kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin di tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nggak, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya nih, makin keras, nggak akan gembos. Oke. Pokoknya kemarin sempat ketemu pengacara. Ya cukup. Lanjut. Saya selain pilkada oleh MK ditetapkan secara definitif harus berlangsung November, saya juga minta masyarakat agar mengawal pembahasan RUU daerah khusus Jakarta. Karena undang-undang itu memang harus dibuat karena sudah ada undang-undang KN. Tapi ada satu isi yang di situ sangat mengecoh kalau saudara tidak hati-hati, yaitu Gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh Presiden langsung, karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ itu akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden. Presiden menentukan 1. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu, masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengawal, dan saya berharap pada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Itu harus kita kawal bersama untuk demokrasi dan keadilan kita. Itu aja ya. Oke, cukup. Thank you, Prof. Bye-bye.